Anies Channel. Dalam kesempatan ini kami kehadiran tamu, ya ini Ibu Kadus Kebonsari, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Di mana di Kebonsari ini yang notabene juga banyak masyarakat petani, ini juga sangat berpotensi sekali. Baik di bidang ya tentunya juga hal-hal yang terkait masalah pangan seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya ingin sekali bincang-bincang dengan Ibu Kadus. Dan saya Ibu Asmani. Erani Widaya. Mbak Erani Widaya. Gimana Bu? Ceritanya gimana ini? Dia seorang wanita, kemudian sebagai imamnya di dusun tersebut, ini gimana ceritanya ini? Ya mungkin keinginan untuk memajukan dusun Pak, karena memang saat ini Kebonsari memiliki banyak potensi produk pertanian. Nah, jadi saya sebagai generasi muda ingin memajukan dusun melalui produk unggulan kami. Ya. Anda sebagai putra daerah? Iya Pak, Ya. asli. Apalagi Anda sebagai yang seperti Anda lihat seperti apa Mbak? Kok yang ada hasil bumi di situ? Hasil bumi kebanyakan dari pertanian gula aren, itu paling bagus Pak. Kemudian ada avokat, kemudian ada jahe, kunyit. Tapi yang paling menonjol di dusun itu hampir semua penduduk Kebonsari itu penghasil atau petani gula aren. Ya. Mungkin bisa digambarkan Bu, mereka ini para petani ini gimana ini musim panen kemudian sampai ke tingkat marketnya sulit nggak? Nah itu Pak, untuk kami memang kami keterbatasan pemasaran. Jadi kita hanya melalui setelah dipanen, kemudian kita olah Pak, kita hanya sebatas dipasarkan di Tengkulak. Tidak bisa kami pasarkan bersaing di pasar yang lebih luas Pak. Alasannya apa? Mungkin karena kami kurang pengetahuan untuk pengemasan, kemudian cara membuat produk itu menjadi lebih menarik gitu. Tetapi kemudian semakin kesini ada beberapa anak muda yang kemudian berinovasi, belajar untuk memasarkan, mencoba Pak, untuk meningkatkan produk ini. Wah, luar biasa sekali. Dari Ibu Kadus sekarang saya ingin juga ini bincang-bincang dengan Ibu yang satu ini. Ini beliau adalah seorang pelaku UMKM ini. Asmani Mbak? Nama saya Rizka Ananda. Mbak Rizka Ananda. Saya ingin tahu Mbak, apa usaha yang Anda geluti sekarang ini? Ini gula aren. Itu prosesnya seperti apa ini gula aren ini? Apa dari Nyon Sewu, dari mulai deres mau gimana gitu? Ini proses sendiri, dari ambil nilainya dari pohon itu bapak saya sendiri yang ambil, terus nanti kan itu diproses di rumah, itu saya sendiri juga. Dari masaknya sampai proses pencetakannya sampai penjualannya nanti saya sendiri. Sulit nggak Mbak gitu? Pencetakannya ini dari mulai dari bentuk cair menjadi mengental gitu. Ya itu cukup sulit juga karena dikarenakan kendala dari bahan bakarnya juga, terus waktu sampai nanti pemasaran pencetakannya pun juga harus teliti, telaten gitu. Ada nggak Mbak? Ada campuran bahan yang sewu ini misalkan pengawet, pewarna gitu, ada nggak? Kalau yang saya produksi ini murni asli, jadi tidak ada campuran apapun. Yang terakhir Mbak di marketnya ini. Kalau ini marketnya ini saya baru mencoba kemarin kan di sosial media. Itu saya di FB Pro, itu saya sudah sempat pasarkan. Tapi kalau dia baru misalnya tanya-tanya, tapi udah ada kemajuan di bidangnya. Berapa sih Mbak per kilonya gitu? Kalau yang asli di tempat saya itu 25.000. Yang asli? Berarti ada yang nggak asli dong? Ada. Gimana kalau nggak aslinya itu? Yang nggak aslinya itu ada yang produksi tapi ada bahan campuran lain seperti ada gula pasirnya. Oh gitu, campurannya lain. seperti gula pasir campurannya. Tapi kalau yang ori tadi itu yang dari gula aren. Ini luar biasa sekali, ini produk dari Mbak Rizka ini luar biasa sekali. Jadi artinya apa? Artinya produk ini murni, artinya ori. Jadi tidak ada bahan
kimia katakanlah pewarna maupun bahan pengawet. Saya kembali lagi ke Ibu Kadus ini, Bu Kadus. Iya, Pak. Harapan ke depan apa, Bu, di Dusun Panjenengan? Harapan saya ke depan akan lebih banyak lagi produk-produk selain gula aren ini, Pak. Nanti kami juga bisa memasarkan kolang kaling. Kan juga bagian dari gula ini kan, satu pohon dengan gula aren ini kan ada kolang kaling, Pak. Harapannya entah nanti ada inovasi seperti anak muda Rizkananda ini kan punya inovasi, banyak inovasi nih, Pak. Itu lebih lagi nanti UMKM-nya dikembangkan di Dusun Kebonsari. Jadi saya harapkan nanti berharap tahun depan mungkin ada entah pelatihan, entah bantuan alat ataupun pemberdayaan untuk mengembangkan produk yang lain, Pak. Jadi ada ular, ada jahe, ada kunci. Itu kan banyak sekali produk, Pak, di sana. Wah, luar Sumber biasa. alamnya. Iya, Bu Kadus ini. Iya, saya ingin tahu yang terakhir juga ini dari Mbak Rizkananda. Ini kok tadi ada gula merah nih. Iya. Coba seperti apa nih? Oh, bentuknya seperti ini. Jadi apa? Iya, satu aja. Iya. Ini harapan ke depan apa, Mbak Rizkananda ini? Nah, ini pemirsa, ini adalah produk dari Mbak Rizkananda. Ini produk ini ori dan tanpa bahan pengawet maupun pewarna. Monggo silakan kalau panjenengan semua pemirsa bisa melintas di Banyu Biru Kabupaten Semarang, bisa mungkin mampir di kedainya Mbak Rizkananda. Baik, Mbak, kembali lagi. Ini 1 kilonya berapa ini, Mbak? 1 kilonya itu harga 25.000. Iya. Kalau yang kemasan seperti itu setengah kilo. Setengah kilo. Jadi 1 Segini setengah kilo ini? Iya. Berapa? 1 kilo ini kan 25.000, 25.000. 12,5, 13.000. Iya. Baik, Anda seorang pelaku usaha katakanlah seperti itu. Harapan ke depan Anda apa? Harapan kedepannya ya lebih pemasarannya lebih meluas dan lebih dikenal banyak orang, karena saat ini kan orang itu lebih mengenal gula pasir daripada gula Jawa, kelebihan gula Jawa. Karena kan kalau kelebihan gula Jawa ini banyak banget lah buat manfaat kesehatan, terus ya alami, terus apa ya buat jamu juga kan bisa, buat makanan. Tapi kan kebanyakan orang belum mengenal kelebihan dari gula Jawa. Itu cukup. Ya, terima kasih sekali pemirsa tadi sekilas bincang-bincang dengan Ibu Kadus, juga pelaku dari UMKM, juga dari Mbak Rizkananda. Sampai jumpa di channel Anis yang akan datang. Matur suwun, Mbak. Matur suwun.